Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentu kuliah hari ini kita akan melanjutkan kuliah berikutnya, yaitu berupa diagram pasar ya. Oke, bisa kedengaran suara saya adik-adik semuanya? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Oke, saya akan share ya apa namanya slide-nya sebentar. Oke, bisa kelihatan slide-nya, Dek? Bisa, Pak. Ya. Ini adalah untuk mengingatkan kembali ya kaitannya dengan apa namanya molekul dan material ya, karena kan adik-adik nanti adalah bekerja di bidang elektronika. Nah, saya mengulang saja atau mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konduktor, isolator, dan semikonduktor ya, karena nanti akan banyak adik-adik gunakan di ST ya. Jadi sekali lagi, nah berdasarkan orbital molekul ya, di mana logam nanti akan berkaitan dengan ikatan logam, di mana ikatan logam itu berkaitan dengan awan elektron, di mana awan elektron itu nanti bisa bergerak bebas, yaitu dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, sesuai dengan kaitannya dengan teori pita. Nah, ini teori pita. Kalau logam yang bersifat konduktor, di mana ada dua jenis pita, ada pita valensi dan pita konduksi, kan kira-kira situ ya, di mana pita valensi dan pita konduksi itu berdekatan, berhimpit kira-kira situ, sehingga di mana elektron yang berada di dalam pita valensi mudah berpindah dari state yaitu pita valensi ke pita konduksi, kira-kira seperti itu. Nah, beda sekali ekstrim dengan isolator, oke? Nah, kalau isolator, band gap atau perbedaan energi antara yaitu pita valensi dengan pita konduksi itu sangat lebar sekali. Akibatnya apa? Elektron di dalam pita valensi ini susah untuk bergerak atau menuju ke pita konduksi. Nah, ini yang mengakibatkan isolator ya jelas tidak bisa mengantarkan panas maupun listrik, kira-kira seperti itu ya, jadi perbedaannya. Nah, kemudian kalau semikonduktor, nah band gap-nya itu atau celah daripada perbedaan tingkat energinya itu ada di antara logam atau konduktor dan isolator. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, celah ini bisa diperlebar, bisa juga dipersempit, oke? Nah, caranya bagaimana? Nah, di dalam semikonduktor kita bisa menggunakan doping ya, proses doping, dan zat yang kita bisa tambahkan ke dalam semikonduktor sehingga bisa nanti berperan mirip seperti logam, yaitu dengan cara menambahkan dopan ya. Nah, dopannya nanti ada dua jenis, ada dopan tipe N dan ada dopan tipe P, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, kalau dopan tipe daripada kalau dopan tipe N, sekali lagi dopan tipe N berarti ada kelebihan elektron nanti. Jadi kita harus tambahkan logam, atau unsur yang memiliki kelebihan elektron. Nah, kalau memiliki kelebihan elektron, makanya bersifat tipe N, negatif, kira-kira seperti itu. Nah, logam atau molekul atau unsur yang kita tambahkan itu dekat dengan pita konduksi, kira-kira situ. Dengan dekat pita konduksi, maka otomatis loncatan elektron dari dopan ini ke pita konduksi akan semakin mudah. Akibatnya apa? Nah, akibatnya kemungkinan semikonduktor tersebut bisa mengantarkan arus listrik, kira-kira itu kaitan tipe N. Oke. Nah, sedangkan kalau tipe P artinya kan bersifat positif, artinya kekurangan elektron. Oke, bersifat positif artinya kekurangan elektron. Nah, ini proses bagaimana membentuk semikonduktor tipe P. Jadi lubang atau unsur yang kekurangan elektron di sini, kita dekatkan dengan pita valensi. Nah, karena di sini kekurangan elektron, maka jelas semikonduktornya ini dikenal sebagai semikonduktor tipe P, kira-kira seperti itu. Dan unsurnya atau logam atau unsur yang
kekurangan elektron ini kita dekatkan dengan pita valensi, sehingga elektron di dalam pita valensi akan mudah ke tempat yang kosong atau ke tempat yang kekurangan elektron. Kira-kira itulah ya perbedaan antara tipe P dengan tipe N. Kira-kira segitu. Nah, contoh yang ditambahkan di sini adalah aluminium misalkan ya kalau dalam tipe P, sedangkan kalau tipe N biasanya kita tambahkan unsur fosfor misalkan. Oke, saya kira itu tambahan terakhir ya untuk mengingatkan kembali. Oke, saya akan langsung kaitannya dengan apa namanya transisi fasa. Oke, sebentar, mana ininya? Oke, bisa kelihatan slide saya, Dek? Terlihat, Pak? Yang fasa, transisi fasa, perubahan fasa dan sebagainya. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi suatu misalkan es, oke, bisa kita rubah fasanya atau wujudnya menjadi cair misalkan, atau nanti bisa saja berubah menjadi gas misalkan. Oke. Nah, yang menentukan bahwa suatu zat berada dalam fasa padat, cair atau gas. Nah, yang menentukan di sana adalah yaitu suhu dan tekanan. Sekali lagi, suhu dan tekanan, kira-kira situ. Nah, sesuai dengan apa namanya hubungan antara energi kinetik atau kaitannya gerakan partikel, okay, terhadap suhu. Nah, perhatikan ini. Nah, kalau suhunya misalkan di sini adalah T1, nah bisa saja suhunya mungkin di sini lebih apa namanya? Lebih rendah, bisa saja gitu ya. Oke, jadi T1 lebih rendah. Nah, jumlah partikel yang ada yang memiliki energi kinetik maksimum itu biasanya pasti akan apa namanya? Energi kinetiknya kurang kira-kira seperti itu ya. Nah, ini biasanya ada distribusi Boltzmann dan sebagainya. Namun kalau suhunya lebih tinggi, masih T2 lebih tinggi, nah perhatikan di sini, oke, maka di sini energi kinetiknya ya nanti akan apa namanya semakin besar di daerah sini, oke. Namun secara jumlah molekul, nah rata-rata daripada energi kinetiknya nanti ya hampir mirip-mirip kira-kira situ ya, beda dengan distribusi di sini kira-kira seperti itulah ya. Nah, sekarang perubahan dari padat menjadi cair dikenal sebagai apa, Dek? Masih ingat? Padat dengan cair menjadi cair, apa namanya? Meleleh, kan ya? Oke, atau fusion, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, perhatikan di sini, ya, kaitannya dengan keteraturan daripada struktur molekul atau struktur atom. Contohnya misalkan padatan es, cairan berupa air, gas misalkan berupa uap. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini kaitannya dengan suhu, maka kalau padatan pasti kalau air, es itu kira-kira di bawah ya suhu kamar ya, misalkan 4 derajat, 0 derajat pada tekanan 1 atmosfer ya. Tapi kalau cairan, perhatikan di sini, ya suhunya kira-kira 25-an misalkan ya, yang normal suhu kamar, sedangkan gas ya bisa saja mungkin 100 derajat misalkan kalau tekanannya 1 atmosfer, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini dari cair menjadi gas, perhatikan deh, jangan sampai salah, dari cair menjadi gas dikenal sebagai evaporasi atau penguapan. Oke. Sebaliknya dari gas menjadi cair dikenal sebagai kondensasi, yaitu mengembun, yaitu kondensasi. Kalau evaporasi berarti penguapan dalam bahasa Indonesianya. Oke. Nah, sedangkan yang berikutnya, misalkan padat menjadi cair dikenal sebagai pelelehan atau dikenal sebagai fusion. Namun dari cair menjadi padat itu adalah membeku, kan kira-kira situ ya. Nah, begitu juga ada solid menjadi gas, tergantung daripada tekanannya di sini, nanti kita lihat. Itu dikenal sebagai sublimasi ya, ingat sublimasi? Oke. Nah,
Sekarang kita lanjut kaitannya dengan tekanan uap yang berada dalam kesetimbangan. Perhatikan. Nah, ini adalah kaitannya dengan daerah kondensasi, sedangkan ini kaitannya dengan daerah penguapan. Perhatikan, ini adalah waktu. Nah, pada saat kesetimbangan antara kondensasi dengan penguapan, biasanya saya bisa tuliskan seperti ini, misalkan ya. Nah, ini misalkan dari cair. Bentar. Oke, dari cair menjadi gas, perhatikan deh. Kelihatan slide saya deh, coret-coretan saya. Terlihat, Pak. Oke, kalau ini cair, nah di sini ada terjadi kesetimbangan antara cairan dengan gasnya. Dari cair menjadi gas dikenal sebagai penguapan, kan ya? Oke, nah tekanan pada saat terjadi penguapan ini dikenal sebagai tekanan uap kesetimbangan karena berada dalam kesetimbangan antara cairan dengan gasnya. Oke, nah apa itu tekanan uap dalam keadaan setimbang? Adalah tekanan uap yang diukur, sekali lagi yang diukur pada saat antara kondensasi dan penguapan, artinya pada keadaan transisi, yaitu kesetimbangan antara cair dan gas, kira-kira segitulah ya. Oke. Nah, biasanya ini suhunya konstan. Kalau air misalkan pada saat air menjadi gas pada 1 atmosfer, nah pada saat itu biasanya 100 derajat Celcius ya. Oke, 100 derajat Celcius. Oke. Nah, perhatikan di sini. Oke, dari keadaan cair menjadi uap atau sebaliknya berada dalam keadaan setimbang di sini. Oke. Nah, perhatikan di sini pada saat keadaan setimbang otomatis kalau kita sudah belajar kesetimbangan di mana laju reaksi kondensasi, oke, jadi reaksi kondensasi saya bisa tuliskan kondensasi dan proses penguapan itu sama. Oke, sekali lagi pada saat laju penguapan maupun kondensasi sama, nah itulah terjadi kesetimbangan. Nah, karena tekanannya tetap, yaitu biasanya apakah 1 atmosfer, apakah 750 mm Hg dan sebagainya, ya. Jadi, nah itu dikenal sebagai tekanan uap dalam keadaan setimbang. Oke, kira-kira itu. Jadi, kapan kita bisa menentukan tekanan uap berada dalam keadaan setimbang? Yaitu contohnya misalkan cair gas, yaitu ya jelas pada saat terjadi kesetimbangan antara laju kondensasi dan laju evaporasi atau penguapan, kira-kira seperti itu. Oke, nah sekarang bagaimana mengukur tekanan? Nah, saya kira sudah belajar mengenai apa namanya hukum Boyle dulu ya. Oke, kalau saya punya ruang vakum, artinya kosong gitu ya. Kemudian ini cairan. Oke, nah biasanya cairan yang mudah menguap, contohnya air misalkan, biasanya pada suhu 25 bisa saja menguap. Oke, nah pada saat itulah dikenal sebagai menguap. Saya ulang sekali lagi, pada itulah dikenal sebagai menguap. Oke, apa bedanya saat pendidihan deh? Apa yang maksud mendidih? Apa bedanya penguapan? Ada yang tahu nggak? Mendidih itu apa? Menguap itu apa? Oke, kalau mendidih itu artinya yaitu biasanya yang maksud mendidih adalah seluruh daripada cairan ini menguap, oke, dan tekanannya sama dengan tekanan luar. Jadi sekali lagi sehingga suhunya dikenal sebagai boiling point atau suhu didih. Kapan itu suhu didih? Kita bisa ukur itu pada saat tekanan daripada cairan, jadi tekanan cairan itu sama dengan tekanan luar. Perhatikan deh. Oke, tekanan luar itu berapa? Yaitu biasanya ya 1 atmosfer kan biasanya ya. Oke, bisa saja mungkin 750 mm Hg misalkan bisa saja. Oke. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau menguap berarti suhunya bisa 25, bisa 30, bisa 50. Oke, pasti ada yang menguap di sini ya. Oke. Tapi belum namanya mendidih. Oke, tapi kalau yang namanya mendidih adalah yaitu ini menguap,
pasti punya tekanan uap, dan tekanan uapnya sama dengan tekanan luar. Oke, jadi kalau saya punya cairan di sini, nah kapan itu dia mendidih? Sekali lagi, yaitu pada saat tekanan uapnya, sekali lagi pada saat tekanan uapnya sama dengan uapnya sama dengan tekanan luar, kira-kira seperti ya. Oke, bisa ngikutin deh maksudnya? Perbedaan antara mendidih dan menguap. Bisa, Pak. Oke, sekali lagi saya ulang, kalau menguap itu terjadi bisa kapan saja. Pada suhu berapapun bisa menguap. Tapi biasanya kalau suhunya dinaikkan, oke, biasanya penguapannya lebih besar. Kan kira-kira situ ya, karena tekanannya menjadi lebih besar. Tapi kalau mendidih, sekali lagi, mendidih, maka tekanan daripada cairan ini harus sama dengan tekanan luar. Oke, sekali lagi tekanan luarnya berapa? Ya bisa saja 750, 790 dan seterusnya milimeter Hg. Nah, pada saat tekanan luarnya sama dengan 1 atmosfer, nah itu dikenal sebagai titik didih normal. Oke, bisa bedain deh titik didih normal dengan titik didih yang biasa. Kalau titik didih itu adalah di mana tekanan cairan sama dengan tekanan luar, tapi kalau titik didih normal itu tekanan cairan sama dengan 1 atmosfer. Biasanya 1 bar atau 1 atmosfer tergantung daripada bukunya ya. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan tekanannya, nah kita bisa tentukan perbedaan daripada tinggi daripada cairan di sini. Oke. Jadi kalau misalkan perhatikan, nah ini sebelum evaporasi, ya, sebelum terjadi penguapan. Nah kalau ini ya pada saat terjadi kesetimbangan antara cair yang menguap dengan uap menjadi cair, oke, kira-kira itu antara kesetimbangan antara kondensasi dan evaporasi. Nah pada saat itulah kita bisa menentukan perbedaan tinggi daripada misalkan merkuri, misalkan anggap aja ini adalah kaitannya merkuri misalkan, maka saya bisa tentukan tekanan uapnya itu nanti sama dengan rho GH. Oke, rho GH itu rho adalah kaitannya dengan rapat massa merkuri, G adalah gravitasi, H adalah perbedaan tinggi daripada merkuri antara bagian di sini dengan bagian daripada vakumnya, kira-kira seperti itulah. Oke, saya kira nggak masalah. Nanti cara mengukurnya bagaimana? Nah, sekarang hubungan antara panas penguapan, panas penguapan dengan titik didih. Oke, gimana hubungannya? Nah, ini sesuai dengan persamaan Clausius-Clapeyron. Clausius-Clapeyron. Biasanya kita punya nanti ln P2 dibagi P1, ya tekanannya itu nanti akan sama minus delta H evaporadi dibagi R, yaitu T. Ini minus ya, perhatikan. 1 per T2 minus 1 per T1. Perhatikan deh, jangan sampai salah. Jadi kalau saya punya tekanan P2 pada saat T2, sedangkan tekanan 1 adalah pada saat suhu T1, sekali lagi dalam skala Kelvin ini, maka saya bisa hubungkan persamaan matematika sesuai dengan persamaan Clausius-Clapeyron ini sesungguhnya diturunkan ya, diturunkan dari termodinamika. Maka ln P2P1 itu nanti akan sama dengan minus perubahan entalpi penguapan dibagi R tetapan gas seperti 2 minus seperti 1. Perhatikan ini ya, ini minus, bahkan ini berarti akhir, ini awal, akhir, awal. Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Oke, sekali lagi T-nya dalam satuan Kelvin, ya absolut, jangan sampai salah. Oke. Jadi hubungan antara tekanan dengan suhu, tentu tekanan uap dengan suhu, ya. Oke, kaitannya nah ini. Oke, jadi ini T dalam Kelvin, jadi hubungannya adalah sebagai berikut. Nah, kalau merkuri jelas di sini suhunya lebih tinggi ya. Oke, pada saat tekanan 1 atmosfer, nah ini pada saat tekanan uap 1 atmosfer, nah pada saat itu dikenal sebagai titik didih normal. Oke, sekali lagi di daerah sini pada saat tekanannya 1 atmosfer, artinya dia mendidih. Oke, maka ini dikenal sebagai titik didih normal. Kalau ini berarti menguap, menguap.
ini juga menguap kan kira-kira. Nah, disinilah pada 1 atmosfer dikenal sebagai titik didih normal. Oke, beda dengan air, beda dengan ether. Nah, perhatikan semakin kecil, nah air ini berarti titik didih pada 1 atmosfer kira-kira 100 derajat. Perhatikan di sini. Oke. Kira-kira seperti itu hubungan antara tekanan uap dengan suhu. Nah, perhatikan di sini karena suhunya bukan Kelvin, karena Celcius ya gambarnya seperti ini, Dek. Tapi kalau buat apa namanya? Tekanan dengan seperti, nah ini nanti gambarnya seperti ini, Dek. Ln P, nanti gambarnya nanti seperti ini, Dek. Oke? Bisa ngikutin? Tangan theta nanti akan sama dengan minus delta H per penguapan per R. Oke. Sedangkan oke, kira-kira itu. Nah, titik potongnya ini, nah, kan bisa dihitung nanti. Jadi hubungan antara ln tekanan terhadap seperti. Oke, Dek. Kalau hubungan antara tekanan terhadap suhu ya gambarnya seperti ini. Oke. Oke, saya kira nggak masalah ya. Saya kira ini sudah banyak di SMA. Oke, persamaan Clausius-Clapeyron. Oke, kita lanjut. Nah, ini P tekanan uap berada dalam keadaan setimbang. Oke, T adalah suhu dalam Kelvin absolut, sehingga R adalah tetapan gas. Nah, perhatikan ini penting deh. Kalau kebetulan misalkan panas penguapannya adalah joule, maka jelas R-nya dalam satuan joule. Perhatikan. Tapi kalau ini misalkan liter atmosfer, maka R-nya juga liter atmosfer. Kira-kira seperti itu deh ya, jangan sampai salah. Nah, ini kalau saya hubungkan antara tadi sudah ini ya. Perhatikan ini ya, ini gambarnya tadi kebetulan oke, itu seperti deh, perhatikan. Ln P terhadap seperti persis sama di sini tadi. Oke. Jadi ada tangan theta dan seterusnya. Oke, saya kira nggak masalah. Kemudian titik didih sekarang. Nah, apa itu titik didih? Ya, suatu temperatur di mana tekanan uap larutan sama dengan tekanan luar. Tadi sudah ya, oke. Jadi titik didih. Nah, ini titik didih itu adalah suatu temperatur di mana terjadi kesetimbangan, oke, pada tekanan uapnya sama dengan tekanan cairan, yaitu berapa? Sama dengan tekanan luar. Sekali lagi, titik didih atau boiling point itu adalah pada saat tekanan daripada larutan, maksudnya sini sama dengan tekanan luar. Oke, tekanan luar. Kira-kira itu dia maksudnya. Kalau titik didihnya dikenal sebagai titik didih normal, tadi sudah, oke, yaitu pada saat tekanan larutan sama dengan 1 atmosfer. Oke, bisa bedain deh ya antara titik didih larutan dengan titik didih normal. Oke. Nah, ini kaitannya dengan apa namanya titik didih. Nah, perhatikan ini deh, oke. Kalau misalkan zat argon ya seperti gas, ini semua dalam bentuk gas ya, oke, semua dalam cairan maksudnya, cairan kemudian menguap yaitu mendidih kira-kira situ, oke, diukur pada 1 atmosfer. Nah, air 100 derajat. Kalau metan titik didihnya minus 168, oke, merkuri oke tinggi. Kalau dietil ether 34. Alkohol di sini adalah yaitu 78. Oke, kira-kira bisa nggak dibedain? Kenapa air dengan apa namanya? Dengan apa di sini? Misalkan air dengan metan. Kenapa deh bisa sangat jauh bedanya? Halo? Siapa yang bisa jawab? Kenapa air titik didihnya 100, sedangkan metan di sini minus 164 derajat Celcius? Ayo deh, jawab. Siapa yang bisa jawab? Yuk. Karena air, karena metan. Ayo deh, jawab dong deh. Hidrogen. Kenapa? Yuk. Kalau metana nggak punya ikatan hidrogen. Oke, gas metan. Ya, metana tidak memiliki ikatan hidrogen. Air memiliki ikatan hidrogen. Oke. Nah, perhatikan di sini. Kalau dietil ether,
sama-sama tidak memiliki ikatan hidrogen dengan metan misalkan. Kenapa diethyl ether kan tidak ada ikatan hidrogen kan ya? Oke, sedangkan metan tidak memiliki ikatan hidrogen juga. Kenapa? Diethyl ether 34, sedangkan itu minus 164. Ayo. Karena apa saja yang mempengaruhi titik didih? Jelas kaitannya kepolaran, kepolaran, kemudian kaitannya dengan berat molekul, ada tidaknya ikatan hidrogen, perhatikan deh, jadi kepolaran. Nah, perhatikan di sini, diethyl ether dengan metan, ya jelas diethyl ether bersifat polar, benar nggak deh? Benar nggak bersifat polar? Nah, kembali ke struktur molekul. Tinggal Anda tulis struktur molekulnya, geometrinya, kemudian apakah memiliki momen dipol atau tidak, dan sebagainya. Oke deh, masih ingat kan? Halo? Sedangkan metan, ya metan bersifat non polar dan berat molekulnya juga sangat-sangat kecil, makanya di sini minus. Bisa ngikutin deh? Nah, nah, begitu juga yang lain, misalkan benzen, dengan ini hampir-hampir sama. Nah, ini berkaitan dengan adanya ikatan hidrogen dan besaran daripada molekul. Makanya kepolaran kaitannya dengan berat molekul dan ada tidaknya ikatan hidrogen. Ini penting sekali deh ya. Jadi kepolaran biasanya kalau senyawanya polar, maka untuk memisahkan antar molekul, yaitu dipol biasanya tingkat energinya lebih tinggi dibandingkan dengan dipol terdispersi. Ya, dipol terdispersi adalah dipol sementara. Kira-kira itu. Nah, air di sini cukup tinggi ya karena di sini ikatan hidrogennya cukup besar, walaupun molekulnya kecil. Ya, saya kira nggak masalah ya. Kaitannya dengan titik didih. Nah ini tadi sudah disinggung titik didih normal. Nah, apa itu titik didih normal? Yaitu suatu temperatur di mana tekanan larutan sama dengan tekanan luar, yaitu berapa? 1 atmosfer. Perhatikan. Jadi titik didih normal adalah suatu temperatur di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan luar, yaitu berapa? 1 atmosfer, khusus 1 atmosfer. Tapi kalau titik didih biasa ya tekanan luar, tekanan gas, tekanan cairan sama dengan tekanan luar. Kira-kira itu saja. Saya kira langsung. Ada yang dikenal sebagai temperatur kritik. Nah, temperatur kritik adalah suatu temperatur di mana suatu temperatur di atas temperatur tersebut gas tidak mungkin dikompresi atau dimampatkan menjadi cairan. Kira-kira itu ya. Jadi titik kritis, yaitu suatu temperatur di mana di atas temperatur tersebut gas tidak mungkin dicairkan. Kira-kira itu ya. Walaupun dengan mengubah tekanan berapapun. Nah, ini perhatikan, kalau saya punya ini suhu, ini tekanan, misalkan gambar daripada air ya, diagram fasa air, ini adalah padatan, ini cairan, perhatikan, ini adalah gas. Nah, perhatikan ini daerah sini, temperatur ini ya, di mana di atas temperatur ini gas tidak mungkin dicairkan, Karena kenapa? Karena nggak ada lagi fasa cairnya di sini ya, Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan titik kritis atau temperatur kritis adalah suatu temperatur di mana di atas temperatur ini, jadi di atas temperatur ini gas tidak mungkin dicairkan atau dimampatkan menjadi cair, walaupun dengan mengubah tekanan berapapun dia tidak akan bisa. Nah, itu dikenal sebagai titik kritis. Bisa ngerti deh? Halo? Bisa, Pak.
Kalau titik triple apa dia? Coba jawab langsung deh. Titik triple, yang mana di gambar ini titik triple? Titik triple adalah suatu temperatur di mana terjadi kesetimbangan antara padatan, cairan, dan gas. Yaitu ini titik triple deh. Oke. Nah ini titik triple. Nah, tekanannya dikenal sebagai tekanan triple, suhunya dikenal sebagai suhu triple. Nah, titiknya adalah titik triple di sini. Oke. Yaitu apa itu titik triple? Yaitu suatu titik di mana terjadi kesetimbangan padatan, cairan, dan gas. Oke. Nah, itu dikenal sebagai titik triple. Oke, saya kira nggak masalah. Yang berkaitan dengan, nah ini titik-titik triple, oke, yang berkaitan dengan wujud apa namanya diagram pasar. Oke. Nah, kemudian titik kritis sama saja. Oke, titik kritis. Nah, ini tekanan kritis. Maaf, tadi kan ini ya. Oke, ini adalah suhunya. Nah, ini titik kritisnya di sini deh. Oke. Jadi tekanan minimum yang harus diaplikasikan untuk membawa cairan menuju ke titik kritis. Ya ini titik kritik, ini suhu titiknya. Nah ini tekanan kritiknya kira-kira situ. Oke. Jadi apa itu tekanan kritik? Adalah yaitu tekanan minimum. Oke, tekanan minimum berapa yang harus diberikan supaya titik ini sama persis dengan suhu kritik kira-kira. Nah disinilah tekanan kritik. Oke. Oke, saya kira masalah. Nah, ini fenomena kritik, ya kaitannya dengan titik kritik. Perhatikan. Nah, kalau titik suhunya di bawah titik kritik, ya biasanya kan bisa saja ini berada dalam keadaan cairan, kan kira-kira seperti ya. Oke, tapi kalau suhunya lebih besar dari titik kritik, nah bisa saja seperti ini. Nah, ini sama dengan titik kritik. Oke, gas tidak mungkin di di atas suhu ini, maksudnya gas tidak mungkin dicairkan menjadi cairan, kira-kira seperti itu. Oke, dan sebaliknya lah ya, oke, kaitannya dengan titik kritik. Oke, kita lanjut. Nah, ini melting point, perhatikan ya arahnya melting point, pelelehan, yaitu dari padat menjadi cair. Kemudian sebaliknya dikenal sebagai freezing, itu pembekuan. Oke. Kemudian, nah ini pembekuan, perhatikan deh. Oke. Nah, di sini nanti ada melting point. Nah, perhatikan melting point adalah suatu temperatur di mana terjadi transisi antara padat dan cairan. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi melting point atau kebalikannya dikenal sebagai freezing point. Oke, jadi ini adalah keadaan transisi kesetimbangan, yaitu suatu temperatur di mana cairan dan padatan berada dalam keadaan setimbang. Nah, itu dikenal sebagai titik leleh atau melting point atau titik beku, sama saja kan ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini, kalau saya gambarkan, perhatikan, ini cair, ini padatan, maka arah ke sini dikenal sebagai pembekuan, itu freezing, sedangkan arah ke sini dikenal sebagai pelelehan. Oke. Nah, di sini jelas nanti ada dikenal sebagai titik leleh, bisa juga titik beku, kan sama saja ya. Oke, asal tekanannya sama. Bisa ngikutin deh? Jadi titik beku dan titik leleh untuk saat yang sama yaitu sama saja, hanya entalpinya yang berbeda. Oke, bisa pelelehan berarti positif, tapi kalau pembekuan berarti negatif. Negatif artinya dilepaskan energi. Oke, nah ini adalah kalor atau entalpi pelelehan molar. Oke, entalpi pelelehan molar adalah energi yang diperlukan untuk melelehkan 1 mol zat. Oke, pada titik bekunya, oke, atau pada titik lelehnya, sama saja kan ya. Oke, jadi panas pelelehan molar adalah energi yang diperlukan untuk melelehkan 1 mol padatan. Oke, pada titik lelehnya atau pada titik bekunya, sama saja. Nah, ini perhatikan deh. Oke. Nah, ini dikenal sebagai kesetimbangan antara cairan dan padatan. Nah, ini nanti akan berlangsung kaitannya titik
leleh atau titik beku sama saja tergantung arahnya. Namun daerah sini dikenal sebagai kesetimbangan antara cairan dan uap, dikenal sebagai evaporasi atau penguapan atau kondensasi. Oke, jadi penguapan, kondensasi kebalikannya. Oke, nah ini dikenal sebagai titik leleh atau titik kondensasi sama saja. Oke, titik didih kebalikannya titik kondensasi. Oke, saya kira ini sudah. Oke, berikutnya adalah sublimasi. Oke, sublimasi adalah dari padat menjadi gas. Oke, sebaliknya juga seperti itu, namanya deposisi. Jadi kebalikan daripada sublimasi, namanya diposisi atau deposisi. Oke, itu dari gas menjadi padatan. Oke, bisa saja. Contohnya misalkan CO2 padat. CO2 padat pada suhu kamar, maka dia akan langsung menguap menjadi uap, menjadi gas. Makanya dikenal sebagai sublimasi. Oke, nah ini H2O dari es menjadi gas langsung. Oke, tentu tekanannya tertentu. Nah, ini juga ada kalor sublimasi molar. Kalor sublimasi molar adalah energi yang diperlukan untuk mengubah padatan menjadi gas, kan kira-kira situ ya. Untuk mengubah padatan menjadi gas atau menyublim, kira-kira situ ya, sama saja. Nah ini sesuai dengan hukum siapa ini deh, bahwa entalpi sublimasi sama dengan entalpi pelelehan plus entalpi penguapan. Hukum siapa deh? Masih ingat? Kenapa entalpi sublimasi sama dengan untuk zat yang sama itu sama dengan perubahan entalpi pelelehan plus perubahan entalpi penguapan? Masih ingat deh termodinamika? Hukum Hess ya, Pak. Siapa? Hukum Hess, Pak. Hukum Hess. Oke, kenapa hukum Hess berlaku di sini? Karena entalpi adalah titik-titik. Apa titik-titiknya? Halo? Oke, di sini adalah berlaku hukum Hess. Itu bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, biasanya dikenal entalpi merupakan fungsi apa deh? Titik-titik. Fungsi? Ayo. Fungsi keadaan ya, Pak. Oke, fungsi keadaan. Jangan lupa ya, fungsi keadaan. Jangan lupa, itu penting ya. Itu sudah kuliah sebelumnya. Kebalikan daripada fungsi keadaan, fungsi apa deh? Ayo. Contohnya kerja, kalor. Itu kan bukan fungsi keadaan. Biasanya dikenal sebagai apa? Fungsinya sebagai apa? Fungsi Proses, Pak. Oke. Ya, bukan fungsi keadaan, artinya fungsi proses, bergantung pada prosesnya. Kalau prosesnya berbeda, ya nilainya juga akan berbeda. Kalau entalpi, energi dalam, energi bebas, dan seterusnya, itu merupakan fungsi keadaan. Oke, bergantung daripada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Oke, hanya mengingatkan saja saya. Oke, hukum Hess, oke, karena merupakan fungsi keadaan. Nah, ini deh, khusus untuk diagram pasa daripada es, air maksudnya ya, diagram pasa daripada air seperti ini deh, perhatikan. Nah, ini adalah padatan, ini kaitan cairan, daerah cairan, sedangkan ini daerah uap, perhatikan. Oke, daerah uap. Oke, nah ini agak miring ke kiri deh ya, perhatikan ini. Untuk kesetimbangan antara cairan dan padatan itu miring ke kiri. Oke, berbeda dengan yang umum berlaku, perhatikan. Biasanya ke sini, maaf. Biasanya umumnya berlangsung ke seperti ini. Nah, gitulah ya. Oke. Jadi inilah solid, cairan, dan gas. Oke, umumnya seperti contohnya adalah CO2. Oke, misalkan. Nah, ini khusus untuk air. Oke, seperti ini. Nah, perhatikan di sini. Pada satu atmosfer, air dia akan kaitannya dingin, cairan menjadi uap, yaitu dikenal sebagai titik didih. Ya, titik didih normal. Suhunya berapa? 100 derajat Celcius. Oke.
Sedangkan transisi antara padatan dengan cairan, atau cairan dengan padatan pada 1 atmosfer, maka dikenal sebagai apa di sini, Dek? 0 derajat Celcius, titik apa, Dek? Halo? Pada 1 atmosfer, transisi suhu di mana terjadi transisi antara cairan dengan padatan atau padatan dengan cairan. Dikenal sebagai suhu apa ini? Beku. Oke, titik beku atau titik leleh. Kan kira-kira situ tergantung arahnya, kan ya? Oke, saya kira nggak masalah. Nah, kalau apa namanya? Ya, transisi padat menjadi uap, ya dikenal sebagai sublimasi, ya seperti biasa ya. Ini adalah diagram fasa untuk air, khusus untuk air. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini khusus untuk CO2, deh, perhatikan. CO2, yaitu karbon dioksida, ini ke kanan deh ya. Jadi transisi fasa antara padatan dan cairan, perhatikan kurvanya ke kanan deh. Oke. Beda dengan air tadi, ya. Nah, ini dari padat menjadi gas, sekali lagi pada suhu kamar dan 1 atmosfer. Nah, terjadi seperti ini. Nah, perhatikan di sini, ini bisa menjadi gas. Jadi padat menjadi gas bisa terjadi kira-kira seperti itu ya pada 1 atmosfer ini deh, 1 atmosfer. Nah, inilah transisi padat menjadi uap. Nah, suhunya kira-kira minus 78 derajat Celcius. Minus 78 Celcius ya terjadilah sublimasi. Khusus untuk CO2. Saya kira nggak masalah. Nah, dari sini kita bisa melihat apa namanya? Tadi sudah ya, titik didih, titik leleh. Nah, kemudian adanya kenaikan titik didih dan adanya penurunan titik beku khusus untuk air, perhatikan. Kalau ini air murni, perhatikan ini air murni, biasanya titik didihnya 100 derajat Celcius pada 1 atmosfer, sedangkan titik bekunya kira-kira 0 derajat Celcius pada 1 atmosfer. Perhatikan ini, Dek. Nah, sedangkan yang di sini titik triple-nya, titik triple-nya. Jadi perbedaan antara titik triple dengan titik beku kira-kira 0,01 derajat Celcius. Nah, sekarang kalau di dalam air saya tambahkan zat lain, nah di dalam air saya tambahkan zat air, misalkan apa? Misalkan garam misalkan atau gula misalkan ya, atau gula. Maka apa yang terjadi di dalam air di sini? Ya, tekanan uapnya akan turun. Ada kenal sebagai penurunan tekanan uap, yang dicanangkan sebagai delta P yang nantinya akan sama dengan apa namanya kali XB, perhatikan. Ini kaitannya dengan hukum Rolle nanti ya. Jadi penurunan uap, tekanan uap sama dengan yaitu berbanding lurus dengan jumlah partikel zat terlarut, dalam hal ini adalah fraksi mol B. Nah, karena di sini tekanan uapnya turun, supaya dia menguap, kalau saya tambahin gula, maka perlu kenaikan supaya tekanannya 1 atmosfer. Apa yang terjadi? Nah, saya perlu naikkan suhunya. Nah, karena perlu naikkan suhu supaya tekanannya 1 atmosfer. Ini 1 atmosfer, ini 1 atmosfer maksudnya. Ini 1 atmosfer, bukan yang ini. Maka perlu kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhunya ini dikenal sebagai kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih yang dinyatakan sebagai delta TB itu nanti akan sama dengan K kali apa, Dek? MB. Masih ingat ya? Kenaikan titik didih. Sedangkan di sini terjadi penurunan titik beku, yang dinyatakan sebagai delta TF sehingga sama dengan KF dikali dengan MB. Dek? Nah, ini adalah BA. Nah, ini kalau adik nanti belajar mengenai sifat-sifat koligatif larutan nanti, tapi ya bukan sekarang. Bisa ngikutin, Dek? Di SMA sudah dapatkan ini kan? Kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, dan penurunan titik beku. Dan ada satu lagi, tekanan osmosis. Yang dinyatakan sebagai CRT ya. Atau Rho GH. Tekanan osmosis. Pernah dengar, Dek?
Pernah dengar tekanan osmosis? Di SMA sudah ya. Oke, dinyatakan rho GH atau CRT. C adalah konsentrasi air tetapan gas, T adalah suhu absolut. Oke, nah ini kalau kita anggap sebagai gas gas ideal atau campuran ideal. Oke, nanti aja itu ya. Oke, sementara. Nah, saya kira ini kaitannya dengan kristal cair. Oke, biasanya aplikasinya material. Oke, saya kira nggak perlu jelasin ya kaitannya dengan fisika benar ini. Oke, saya nggak perlu jelasin. Oke, nah itulah kaitannya dengan material deh. Oke, kaitannya dengan material. Silakan kalau ada pertanyaan deh, kalau kaitannya dengan apa tadi? Struktur molekul dan material. Kalau ada pertanyaan silakan deh sebelum saya lanjutkan ke kinetika ya. Benar ya, habis ini ke kinetika. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan kinetika ya. Oke, kinetika. Saya stop dulu. Oke, kinetika.